Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin wa huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral kaumul muslimin, kajian syarah hadis sahih yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Di era akhir zaman yang mana kita telah melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri bahwasanya tanda-tanda hari kiamat telah terjadi satu persatu. Bahwasanya di samping tanda-tanda hari kiamat telah terjadi satu persatu kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman terjadi di mana-mana. Meskipun alhamdulillah kita jamaah sekalian, kita hidup di sebuah negara yang tercinta, Republik Indonesia, yang katanya mayoritas muslim, namun masih banyak umat Islam yang tidak mencontohkan keislamannya. Namun masih banyak umat Islam yang tidak mencontoh kepada suri toladannya, yakni baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita mengetahui bahwasanya peristiwa-peristiwa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di negara Republik Indonesia lagi-lagi ternyata dilakukan oleh orang Islam pelakunya. Meskipun kita nggak boleh menjustifikasi karena itu pelakunya orang Islam, kemudian kita menilai secara serampangan bahwasanya semua umat Islam itu buruk. Begitu pula pelaku-pelaku tindakan kriminal. Ternyata banyak juga pelakunya dari orang Islam itu sendiri. Begitu pula para pejabat-pejabat di Republik Indonesia ini, ternyata mereka juga mayoritas Islam. Namun kita melihat sebuah alam yang islami, negara yang islami, yang mana warganya mayoritas adalah masyarakat Islam, namun di Indonesia yang tercinta ini ternyata jamaah sekalian masih jauh dari gambaran sebuah negara muslim yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentunya Ustadz ngomong seperti ini jamaah sekalian bukan mengada-ngada, karena kenyataannya memang seperti itu. Boleh dilihat kondisi alam sekitar kita, kondisi negara kita Republik Indonesia ini. Bagaimana sebuah negara yang besar ini, yang bisa dikatakan negara kita ini seluas negara Eropa, yang mana negara Eropa ternyata kepulauan Eropa, benua Eropa
itu terdiri dari banyak negara, sedangkan kita yang seluas Eropa hanya terdiri dari satu negara. Namun kenyataannya, Masya Allah, kita masih jauh dari konsep negara Islam yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk itu jamaah sekalian, ketika kita telah mengetahui kondisi negara kita, ketika kita telah mengetahui alam Indonesia, Republik tercinta kita, maka yang perlu kita lakukan yakni pertama, jaga imun, ya. Imun ini yang pertama adalah iman. I itu adalah iman. Mu itu adalah ilmu. Lalu N itu adalah nasab. Jadi ketika kita sedang berada di sebuah negara Republik Indonesia yang ternyata berada di akhir zaman, maka yang harus kita jaga adalah 3 aspek, 3 bagian, 3 hal. Yang pertama yakni imun. Imun itu tadi ya ada 3 ya. Iman, kemudian ilmu, kemudian nasab. Jadi itu jamaah sekalian ya, yang perlu kita jaga adalah iman, ilmu dan nasab. Ma'asyiral kaumul muslimin, jamaah kajian syarah hadis sahih yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kenapa Ustadz kita harus menjaga imun? I iman, mu ilmu, N nasab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Masya Allah. Ternyata jamaah sekalian, di era akhir zaman ini yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita kuatkan, yang perlu kita kokohkan adalah keimanan dan keilmuan. Makanya Pak Mendikdasmen, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukhti, beliau selalu menyampaikan tentang sebuah pentingnya ilmu. Maka ini selaras dengan apa yang terdapat di dalam Quran surat Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang mana hidup di akhir zaman, maka harus jaga iman dan jaga ilmu. Kemudian yang terakhir nasab. Kenapa kok nasab juga Ustadz? Ya nanti akan Ustadz terangkan setelah tayangan berikut ya. Ma'asyiral kaumul muslimin, jamaah kajian syarah hadis sahih yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Al-Quran surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 ini menggambarkan begitu pentingnya
sebuah keimanan dan begitu pentingnya sebuah ilmu. Bahkan kalau kita mau mengkaji di dalam tafsir At-Tabari yang bernama Tafsir Jami'ul Bayani an Ta'wil Ayat Al-Quran, maka diterangkan bahwasanya yaqulu ta'ala dzikrahu yarfa'illahul mu'minina minkum ayyuhal qaumu bi ta'atihim rabbihim fima amarahum bihi minat tafassahi fil majalisi idza qila lahum tafassahu au binusuzihim ilal khairati idza qila lahum munshuzu ilaiha. Nah, ini lanjutannya. Ini yang jadi pokok pembahasan. Wa yarfa'illahu alladhina utul ilma min ahlil imani 'alal mu'minin. Nah, jadi kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu min ahlil imani 'alal mu'min, dari golongan orang-orang yang beriman, alal mu'minin, di atas derajat orang-orang yang beriman lainnya. Berarti jamaah sekalian, ketika kita sudah mencapai derajat orang yang beriman, lalu kita memiliki ilmu, lalu ilmu itu diamalkannya, maka orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya karena ilmunya lebih tinggi di antara orang-orang yang beriman lain. Jadi kalau secara garis besar bagaimana Ustadz maksudnya? Maksudnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi yang dimaksud dengan Quran surat Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadalah ayat 11 ini berkaitan dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik manusia itu yang mau mempelajari Al-Quran lalu mengamalkannya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kalau kita merasa sudah beriman, yuk jangan lupa mempelajari Al-Quran. Kalau kita sudah mempelajari Al-Quran, yuk jangan lupa mengamalkan ilmu kita. Seperti Ustadz salah satunya mengamalkan ilmu lewat media digital, lewat media YouTube, lewat media televisi Muhammadiyah. Atau misalnya kalau kita jadi guru di TK ABA, Aisyah Bustanul Atfal, lalu kita mengamalkan ilmu kita untuk mendidik anak-anak di Aisyah Bustanul Atfal. Itu juga bagian dari mengamalkan ilmu. Atau misalnya kalau kita ternyata melihat di jalan ada gangguan berupa kayu, paku, batu, ya, mur, baut dan sebagainya, maka kita mengambilnya dan kita mengalihkannya atau menghilangkannya atau menjauhkannya dari jalan, maka itu juga kita telah mengamalkan ilmu. Ilmu apa Ustadz? Ya, ilmu keimanan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, al-imanu bid'un sittuna. Ya, iman itu terdiri dari 60 bagian. Dalam riwayat lain 70
bagian. Wa imatatul adza 'anit tariqi huwal iman. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah bagian dari iman. Namun yang terlemah ya. Namun selemah-lemahnya iman. Jadi walaupun itu bagian dari selemah-lemahnya iman, menyingkirkan gangguan dari jalan ya harus kita amalkan. Itu kalau kita ingin dikatakan menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Begitu pula orang yang kaya raya, diberi Allah titipan harta, diberi Allah harta yang banyak, yang melimpah, lalu dia menginfakkan hartanya, itu juga dia termasuk dari bagian orang yang mengamalkan ilmunya. Karena dia tahu Allah memerintahkan agar harta itu diputarkan tidak hanya kepada orang yang kaya, tapi juga harus dibagikan kepada orang yang miskin. Ketika dia sudah tahu ilmunya, ketika dia sudah menjadi orang yang berilmu, maka dia harus mengamalkannya. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari melanjutkan penafsirannya. Alladzina lam yu'tul ilma bi fadli ilmihim darajat idza amilu bima umiru bihi. Nah, dan bagi yang belum berilmu, apabila dia mau mengamalkan sesuatu yang ia dapatkan dari sebuah pengetahuan, maka dia termasuk kategori orang yang berilmu. Jadi namanya, mohon maaf ini jemaah sekalian, namanya orang yang berilmu itu tidak harus, ya ini kata Ustadz, tidak harus seorang profesor, seorang doktor, seorang kiai, seorang ustadz, seorang alim ulama. Tidak harus. Siapapun berhak menjadi orang yang berilmu. Siapapun berhak mendapatkan predikat orang yang berilmu. Asalkan jamaah sekalian, dia mau mengamalkan ilmunya. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika beliau menyampaikan surat Al-Ma'un, lalu muridnya belum mengamalkan Al-Ma'un, Kiai Haji Ahmad Dahlan ternyata nggak pindah-pindah mengkaji surat Al-Ma'un. Besok pengajian bahas Al-Ma'un lagi. Besok pengajian bahas Al-Ma'un lagi. Besok pengajian bahas Al-Ma'un sampai muridnya merasa mungkin karena telah mencapai titik kejenuhan, beliau bertanya kepada sang guru Kiai Haji Ahmad Dahlan. Punten Kiai, kok kita sudah beberapa pekan atau bulan ini kok masih mengkaji Al-Ma'un terus ya Pak Kiai? Lalu jawab Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jid, kamu sudah mengamalkan belum surat Al-Ma'un ini? Nah itu jamaah sekalian. Jadi ketika kita sudah mengetahui sebuah ilmu surat Al-Ma'un, maka jangan lupa kita untuk mengamalkannya. Meskipun tadi di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 secara letter, orang yang berilmu saja tidak ada keterangan secara detail dengan mengamalkannya, Allah akan mengangkat derajatnya, tapi tidak cukup hanya sebatas orang yang berilmu. Yang dimaksud di dalam Al-Quran Al-Mujadalah ini, atau surat Al-Mujadilah ini berkaitan dengan hadis Nabi tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Makanya tadi ketika Kiai Ahmad Dahlan ketika ditanya oleh salah satu siswanya, kalau nggak salah Kiai Hajid, maka kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau berkata, sudah engkau amalkan belum ini surah Al-Ma'un? Nah itu jamaah sekalian. Untuk itu jamaah sekalian, kalau kita ingin dianggap oleh Allah sebagai orang yang berilmu,
maka kita harus mengamalkan ilmu kita. Kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, kata Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian, manusia yang terbaik, maka adalah orang yang berilmu lalu mengamalkan ilmunya. Mempelajari Al-Quran lalu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jamaah sekalian, begitu penting posisi orang yang beriman. Begitu penting posisi orang yang berilmu. Sampai Allah menggambarkan secara detail di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan mengangkat derajatnya selebih tinggi daripada derajat orang yang beriman. Masya Allah. Namun sebelum kita beranjak kepada pembahasan selanjutnya, mari kita simak setelah tayangan yang berikut ini. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya Al-Imam At-Tabari menafsirkan tentang ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum inna bil ilmi li ahlihi fadlan wa inna lahu ala ahlihi haqqan wa li umri lil haqqi alaika ayyuhal alimu fadl wallahu mu'ti kullu dhi fadlin fadlah. Jadi kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sesungguhnya orang yang berilmu di kalangan orang-orang yang berilmu pula, maka Allah akan mengutamakan, Allah akan melebihkan, Allah akan meninggikan derajatnya secara hak. Ala ahlihi haqqan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan benar-benar meninggikan derajatnya secara nyata. Namun tentunya tidak cukup hanya sebatas berilmu. Harus juga mengamalkan ilmunya. Kemudian kata Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir, beliau berkata, Mutarrif bin Abdullah berkata, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadati wa khairu dinikum al-wara'. Kata Mutarrif bin Abdullah, bahwasanya keutamaan ilmu itu lebih dicintai, lebih aku cintai daripada keutamaan orang yang ahli ibadah. Wa khairu dinikum al-wara'. Dan sebaik-baiknya agama kalian itu adalah orang yang wara'. Merasa puas dengan pemberian yang telah dia terima. Pemberiannya Allah yang telah dia terima. Jadi kalau ini Ustadz tafsirkan, maksudnya itu adalah sebagaimana ada sebuah hadis yang namun hadis ini dipertentangkan oleh para ulama. Bahwasannya baginda Rasulullah SAW bersabda, satu orang yang berilmu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Al-alimul wahidu khairun wa afdalu min alfil ubad. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, bahkan ada yang menilai dhaif, bahkan ada yang menilai palsu, namun nggak ada salahnya kalau Ustadz menyampaikan bahwasannya di dalam hadis ini, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, satu orang yang berilmu
itu lebih utama dari 1000 ahli ibadah. Kenapa Ustadz kok begitu penting satu orang yang berilmu itu daripada 1000 ahli ibadah? Karena cara beribadahnya orang yang berilmu ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah, maka dia melaksanakan dengan sebuah tuntunan. Karena dia pasti melakukan sembahyang atau sholat karena berdasarkan petunjuk Al-Quran maupun Al-Hadis. Lain halnya dengan 1000 ahli ibadah. Belum tentu ketika dia mengamalkan sesuatu, dia mengamalkan yang dituntunkan oleh Allah maupun Rasulnya. Belum tentu. Bisa jadi jemaah sekalian yang dia amalkan adalah adat istiadat. Bisa jadi jemaah sekalian yang dia amalkan ternyata tidak ada tuntunannya. Bahkan mungkin tertolak oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu jemaah sekalian, meskipun tadi Ustadz sudah menyampaikan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, namun maknanya itu sahih. Bahwasannya satu orang yang berilmu dan yang mau mengamalkan ilmunya itu tentunya lebih baik dari 1000 ahli ibadah. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Nah, kemudian setelah kita mempelajari bagaimana keutamaan orang yang beriman, lalu keutamaan orang yang berilmu, yang mau mengamalkan ilmunya, maka kita jangan lupa pula kita perlu mempelajari orang yang ketiga, yakni orang yang mau menjaga keturunannya. Kenapa Ustadz kok kita harus menjaga keturunan? Ya jamaah sekalian, tentunya keturunan itu adalah penerus kita di masa depan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, dan seterusnya mereka adalah penerus masa depan kita 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan. Makanya jamaah sekalian, ketika Allah sudah menitipkan sebuah anak kepada kita, maka kita harus mendidik anak kita sebaik-baiknya. Jangan sampai jamaah sekalian, anak kita terjerumus ke dalam judi online. Jangan sampai jamaah sekalian, anak kita ternyata menzolimi temannya. Misalnya di sekolah malah suka mukulin temannya, jahilin temannya, negikin temannya, malakin temannya. Apakah anak itu patut dipersalahkan? Jawabannya iya, patut dipersalahkan. Namun kesalahan yang paling utama yang telah dilakukan oleh si anak itu adalah kesalahan yang harus ditimpakan kepada kedua orang tuanya. Karena Allah sudah menitipkan anak kepadanya, kok malah anaknya dibiarkan tidak dididik sesuai perintah Allah dan Rasul. Oleh karena itu, di dalam maqasidus syariah, salah satu dari 5 maqasidus syariah adalah hibdun nasab, menjaga keturunan. Untuk itu jemaah sekalian, yuk mari kita lakukan, mari kita mengamalkan apa yang telah dituntunkan, apa yang telah dirumuskan di dalam maqasidus syariah. Hibdun nasab, hibdun nasl, menjaga sebuah keluarga, menjaga keturunan, menjaga anak, menjaga cucu, dan sebagainya, itu adalah sebuah kewajiban. Yang mana apabila si anak kita terjerumus ke dalam judi online, apabila anak kita ternyata melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, apabila anak kita ternyata melakukan
tindakan yang amoral, maka itu sepenuhnya adalah salah dari kita selaku orang tua. Meskipun si anak tetap juga perlu dilakukan teguran karena dia juga termasuk yang bersalah. Kira-kira kenapa jamaah sekalian? Kenapa kok di dalam maqasidus syariah, konsep maqasidus syariah, di situ ada hibdun nasab, menjaga keturunan, atau hibdun nasl, menjaga generasi penerus. Karena apa jadinya sebuah negara, apa jadinya sebuah umat, apa jadinya sebuah ormas kalau penerus-penerusnya di kemudian hari ternyata penerusnya adalah penerus yang rusak. Ternyata penerusnya adalah penerus yang istilahnya mungkin kalau dalam bahasa sinetron itu madesu jemaah sekalian. Masa depan suram. Apa ya iya jemaah sekalian, kita membiarkan negeri kita 100 tahun kemudian akan hancur lebur. Apa iya jamaah sekalian, kita kemudian acuh tak acuh dengan kondisi Republik Indonesia ini? Apa iya jamaah sekalian, kita kemudian menganggap negeri ini sedang baik-baik saja? Tentunya tidak benar jamaah sekalian. Kita tidak boleh mengatakan negeri ini sedang baik-baik saja. Ya meskipun ya presiden kita mengatakan seperti itu, tapi mari kita jangan menutup mata. Kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita harus mengakui bahwa sana berdasarkan keterangan dari Menko Polhukam bahwasanya 80.000 orang, ya 80.000 orang lebih yang mana dia termasuk bagian dari pelaku judi online di bawah usia 10 tahun. Itu fakta, ya harus kita sampaikan fakta. Ya nggak boleh menyembunyikan fakta itu. Kita harus sampaikan apa adanya. Sehingga ketika kita mengetahui kekurangan hal itu, ketika kita mengetahui akan adanya hal itu, yuk mari kita jadikan kekurangan ataupun sebuah ironi hal ini untuk kita perbaiki agar menjadi lebih baik di masa depan. Jadi bukan kemudian kita menyembunyikannya. Jadi bukan kemudian kita menutupinya seolah-olah kita nggak ngelihat. Jangan dilihat. Bukan. Kita sampaikan apa adanya. Kita pelajari, kita evaluasi, kita perbaiki agar tidak terjadi atau terulang kembali di masa yang akan datang. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Mari kita lanjutkan setelah tayangan yang berikut ini. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kalau kita pernah aktif di sebuah organisasi otonom Muhammadiyah seperti IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Waton, Tapak Suci, Pemuda Muhammadiyah, dan Nasyiatul Aisyah, maka tentunya kita akan mengetahui mars mereka. Jadi Imawan dan Imawati, siswa tauladan putra harapan, penyambung hidup generasi umat Islam 1000 zaman, penjunjung kita penerus cita-cita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Kira-kira apa jamaah sekalian? Kenapa kok ada sebuah mars IMM yang tadi sudah Ustadz nyanyikan? Begitu pentingnya sebuah generasi penerus. Begitu pentingnya
para penerus-penerus kita di masa yang akan datang. Sehingga digambarkan dalam sebuah lagu Mas IMM maupun Pemuda Muhammadiyah maupun Nasihatul Aisyah maupun IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang mana generasi penerus kader persyarikatan itu amat penting posisinya di masa kini dan di masa yang akan datang. Coba kita menganalisa, menghayati. Apa jadinya jamaah sekalian jika kita sekarang memiliki kader masa depan 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, kondisinya mereka adalah pelaku judi online. Kondisinya mereka adalah pelaku maksiat. Maka yang terjadi ketika mereka memimpin negeri, memimpin Muhammadiyah, memimpin organisasi, maka bisa dipastikan mereka nanti di masa yang akan datang akan membuat kerusakan. Dan ini sebenarnya sudah terjadi jemaah sekalian ya. Di luar Ormas Muhammadiyah, di mana banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan, di mana banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi sebuah atasan, yang mana ia melakukan dengan segala cara, yang mana ia tidak malu apabila dia harus menyingkirkan saudara-saudaranya sendiri, yang mana ia tidak malu jika harus memukul saudara atau temannya sendiri. Makanya sungguh ironi kalau ada sebuah pertemuan besar, di situ kok ada sebuah tinju-tinjuan. Di situ kok ada sebuah lempar-lemparan kursi, lempar-lemparan meja. Itu dilakukan oleh generasi Z, oleh generasi milenial, Gen Z, yang mana itu tentunya akan memimpin Republik Indonesia di masa depan. Yang mana tentunya itu akan memimpin Republik Indonesia dan persyarikatan di masa yang akan datang. Apa jadinya jamaah sekalian? Ya tentunya jamaah sekalian bisa menjawab sendiri. Ustadz nggak perlu menyampaikan apa yang akan terjadi. Untuk itu jamaah sekalian, kita harus menjaga keturunan kita sebaik-baiknya. Makanya jemaah sekalian, mohon maaf ini Ustadz curhat. Makanya kalau anak Ustadz, putri Ustadz yang bernama Sayyidah Fatimah Zahra ini, itu yang ngomong Ustadz sendiri jemaah sekalian. Ini Ustadz buka-bukaan. Yang ngomong Ustadz sendiri. Karena Ustadz pengen anak Ustadz, putri Ustadz akan menjadi penerus yang sejati. Penerus yang sebenar-benarnya. Makanya jangan sampai karena seorang suami sibuk dengan kewajibannya, seorang istri sibuk juga dengan kewajibannya, lalu tidak ada yang memberikan perhatian kepada si anak. Lalu tidak ada yang mendidik, yang membimbing anak ini. Padahal anak yang telah dititipkan Allah akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Padahal anak yang telah dititipkan oleh Allah akan menjadi penerus di masa yang akan datang. Untuk itu jemaah sekalian, yuk kita jangan abai kepada anak kita. Kita jangan abai kepada titipan Allah. Meskipun ini adalah anak, hanya seorang anak kecil, dengan alasan ya nggak apa-apa kalau anak kecil melakukan kesalahan, kan nanti kalau udah gede bisa kita luruskan. Salah jamaah sekalian. Bisa jadi anak ini kalau kita biarkan melakukan kesalahan, masih kecil mohon maaf sudah mengucapkan ASU, masih kecil sudah mengucapkan ANJING,
masih kecil sudah mengucapkan KEM, PREET, masih kecil sudah mengucapkan TAI. Apakah lalu kita biarkan kemudian nanti pasti di masa depan akan berubah? Lah kok mudah seperti itu jamaah sekalian? Kalau memang merubah seseorang atau merubah karakter seseorang itu mudah, nggak perlu jamaah sekalian ada sekolah, nggak perlu ada madrasah jamaah sekalian, nggak perlu ada kampus. Buat apa? Karena merubah karakter seseorang itu semudah membalikkan telapak tangan. Tentunya nggak akan mudah. Mumpung dia masih kecil, mumpung anak kita masih kecil, ya harus kita didik sebaik-baiknya. Harus kita arahkan sebaik-baiknya. Harus kita bimbing sebaik-baiknya. Agar kelak ketika dia dewasa, sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan. Agar kelak ketika dia sudah dewasa, dia sudah habitually membiasakan diri untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Agar ketika dia sudah dewasa, dia terbiasa dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Dengan amal-amal kebaikan, sehingga secara tidak langsung dia akan terjauh dari kemaksiatan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sungguh, kalau kita ingin memperbaiki negara kita yang tercinta ini, mulailah dari sekarang. Mulai dari mana Ustadz? Mulai dari menjaga iman, menjaga ilmu, lalu mengamalkan ilmunya. Menjaga keturunan. Melalui 3 hal ini, maka kita akan bisa memperbaiki Republik Indonesia ini. Ya tentunya jamaah sekalian, kita mulai dari diri Ustadz terlebih dahulu. Ustadz harus menjaga iman Ustadz. Ustadz harus ketika memiliki ilmu harus diamalkan ilmunya. Ustadz juga harus menjaga keturunan Ustadz, yakni putri Ustadz. Setelah Ustadz mengamalkan, harapannya tentunya jamaah sekalian juga melakukan hal itu. Kemudian ketika jamaah sekalian juga sudah melakukan, maka jangan lupa melakukan kepada sanak kerabat, kepada handau talan, lalu kemudian kepada persyarikatan, lalu kemudian kepada yang lebih luas, cakupan yang lebih luas, yakni negara Republik Indonesia. Insyaallah dengan keimanan, dengan ilmu, dan dengan menjaga nasab atau keturunan, insya Allah Indonesia di masa depan yang memang dicita-citakan pada tahun 2050, insya Allah akan menjadi generasi emas. Tapi ingat jamaah sekalian harus dirubah melalui 3 hal tadi. 3 hal itu disebut dengan iman, ilmu, dan nasab. Insya Allah dengan memperbaiki iman, menjaga iman, meningkatkan iman, memperbaiki ilmu, meningkatkan ilmu, dan menjaga ilmu, memperbaiki keturunan, meningkatkan kualitas keturunan, dan menjaga keturunan, insya Allah 2050 Indonesia akan menjadi generasi emas. Insya Allah 2050 Indonesia akan mencapai sebuah kejayaan. Namun tentunya harus kita amalkan imun itu. Iman, ilmu, dan nasab. Sekian dari Ustadz yang fakir ilmu ini. Mohon maaf kalau Ustadz ini banyak istilahnya ngomong. Atau mungkin ada yang menganggap Ustadz ini cerewet gitu ya. Mohon maaf. Memang seorang dai ini banyak ngomong, banyak cerewet. Namun tentunya Ustadz juga sadar, Ustadz juga harus mengamalkan apa yang Ustadz sampaikan. Ustadz juga sadar, Ustadz juga harus mengamalkan kepada keluarga Ustadz sendiri. Tentunya sebuah nasihat yang keluar dari mulut Ustadz itu sebenarnya diarahkan ke Ustadz sendiri. Begitu pula
Ustadz harapkan diamalkan oleh jamaah sekalian. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.